Bapak Ibu, tahukah bahwa 9 dari 10 orang lanjut usia di Indonesia tanpa sadar membuat ginjalnya bekerja 2 kali lebih berat setiap hari hanya karena satu kebiasaan minum air yang tampaknya sepele. Banyak yang merasa tubuhnya baik-baik saja, tetapi pinggang sering pegal, kencing malam makin sering, tenggorokan cepat haus, atau bangun pagi dengan rasa lelah yang tidak wajar. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar keluhan itu bukan berasal dari penyakit berat seperti yang ditakutkan, melainkan dari cara minum air yang salah dan dilakukan bertahun-tahun. Ginjal tidak pernah berteriak keras ketika mulai lelah, ia hanya memberi tanda pelan-pelan sampai akhirnya tidak mampu menahan beban. Jika Bapak Ibu pernah mengalami satu saja dari keluhan tadi, ada kemungkinan besar 1 dari 10 kebiasaan harian ini sedang diam-diam mengganggu kesehatan ginjal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya bertemu banyak orang yang merasa sudah minum air dengan benar. Tetapi setelah diperiksa ternyata ginjalnya bekerja jauh lebih berat dari yang seharusnya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami cara minum air yang lebih aman dan lebih ramah untuk ginjal di usia lanjut. Kebiasaan sederhana ini sering menjadi pembeda antara tubuh yang cepat lelah dan tubuh yang tetap kuat sampai usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pagi saya sering melihat kebiasaan yang sama di banyak rumah dan kampung di Indonesia. Ada yang langsung mengambil segelas air dingin dari kulkas, ada yang minum dalam sekali teguk karena merasa haus sejak bangun tidur, ada juga yang baru minum setelah tubuh mulai terasa lemas. Semua terlihat wajar, bahkan sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun. Namun bagi seorang dokter yang mendampingi kesehatan lansia, saya justru melihat sesuatu yang berbeda. Banyak keluhan yang sering dianggap remeh seperti pinggang terasa berat, perut mudah kembung, kencing malam semakin sering, atau badan cepat lelah meskipun tidak banyak beraktivitas sebenarnya bukan berasal dari penyakit berat seperti yang dikhawatirkan. Dalam 20 tahun praktik, saya menemukan bahwa lebih dari 70% keluhan itu muncul karena cara minum air yang tidak sesuai dengan kebutuhan ginjal di usia lanjut. Ginjal lansia bekerja lebih pelan, lebih sensitif, dan membutuhkan perhatian yang lebih lembut. Ketika kebiasaan minum air tidak sesuai, ginjal perlahan memberi tanda kelelahan yang melegakan. Semua ini bisa diperbaiki hanya dengan memahami kesalahan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. Sesudah ini, saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke 10 kebiasaan yang paling sering membuat ginjal kewalahan. Bapak Ibu, saya ingin mulai dari kebiasaan yang tampaknya ringan tetapi diam-diam sering menimbulkan masalah di usia lanjut. Pernahkah Bapak Ibu minum air sambil berdiri karena sedang terburu-buru atau merasa lebih praktis? Banyak yang menganggap ini tidak berpengaruh apa-apa. Padahal bagi ginjal lansia, cara sederhana ini dapat membuat aliran air turun terlalu cepat sebelum sempat disaring dengan baik. Beberapa waktu lalu saya bertemu Ibu Setiawati, usia 63 tahun dari Semarang. Beliau bercerita bahwa setiap malam bisa 3-4 kali terbangun karena ingin buang air kecil. Awalnya beliau mengira ini tanda penuaan biasa. Namun setelah saya menanyakan kebiasaan hariannya, barulah terungkap bahwa hampir seluruh hidupnya ia minum sambil berdiri, terutama saat di dapur atau setelah beraktivitas. Ketika tubuh berdiri, air yang diminum akan jatuh langsung ke kandung kemih dengan kecepatan lebih tinggi. Ginjal lansia yang bekerja lebih pelan, tidak mendapat waktu cukup untuk menyaringnya secara optimal. Setelah 2 minggu mencoba minum sambil duduk, keluhan Ibu Setiawati jauh berkurang. Ia berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa bolak-balik ke toilet. Kebiasaan kecil ini sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi pintu awal untuk memahami bagaimana ginjal lansia merespons perlakuan harian kita. Setelah ini, kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang tidak kalah mengejutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kebiasaan yang sangat sering saya temui, terutama pada orang lanjut usia yang ingin cepat memenuhi kebutuhan 8 gelas sehari. Banyak yang langsung minum segelas besar, bahkan 2 gelas sekaligus dalam satu tegukan. Kelihatannya sehat, tetapi bagi ginjal lansia, cara ini justru memberatkan. Ginjal di usia lanjut memiliki kemampuan penyaringan yang lebih lambat. Pada usia muda, ginjal dapat memproses sekitar 1 liter air per jam. Namun setelah melewati usia 60 tahun, kemampuan itu menurun menjadi sekitar 600-800 ml per jam.
Ketika kita minum terlalu banyak dalam satu waktu, air mengalir terlalu cepat sehingga sebagian besar langsung dibuang tanpa disaring dengan baik. Akibatnya tubuh tetap terasa haus, perut mudah kembung, dan ginjal bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Kebiasaan minum sedikit tetapi sering jauh lebih ramah untuk ginjal lansia. Dengan memberikan air dalam jumlah kecil setiap kali, ginjal memiliki waktu untuk menyaring dengan pelan dan stabil. Cara ini juga menjaga cairan tubuh tetap seimbang sepanjang hari. Banyak orang mengira semakin banyak minum sekaligus maka semakin sehat. Nyatanya, bagi ginjal lansia, minum perlahan justru lebih aman. Setelah ini kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang sering dianggap wajar padahal berdampak besar pada pencernaan dan ginjal. Bapak Ibu, sejak kecil kita terbiasa makan sambil minum. Nasi masuk, sedikit lauk, lalu disusul seteguk air. Kebiasaan ini terlihat sangat normal, tetapi dalam praktik saya sebagai dokter, saya sering melihat dampaknya pada pencernaan dan kesehatan ginjal, terutama pada usia lanjut. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ibu Rini, 67 tahun dari Bogor. Beliau mengeluhkan perut sering terasa penuh, mudah kembung, dan pinggang pegal setiap selesai makan. Setelah diperiksa tidak ditemukan masalah besar. Namun ketika saya menanyakan kebiasaan makan, beliau mengaku selalu minum setiap 2-3 suapan karena merasa makanan lebih mudah ditelan. Masalahnya, ketika kita minum saat makan, asam lambung yang seharusnya kuat untuk mencerna makanan menjadi encer. Makanan tidak tercerna sempurna sehingga usus bekerja lebih berat dan sisa makanan yang tidak dicerna dengan baik memberi beban tambahan pada ginjal. Setelah saya sarankan untuk memisahkan waktu minum, yaitu 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan, keluhannya mulai membaik. Perut terasa lebih ringan dan pinggang tidak lagi pegal. Kebiasaan makan sambil minum memang terlihat sederhana, tetapi bagi ginjal lansia yang sensitif, perubahan kecil seperti ini dapat memberikan perbedaan besar. Selanjutnya, kita masuk ke kebiasaan yang banyak terjadi saat berolahraga pagi. Setiap pagi di banyak lapangan dan halaman rumah di seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat orang-orang melakukan senam. Suasana hangat, tubuh berkeringat, dan setelah selesai biasanya mereka langsung mengambil air dingin dari botol yang dibawa. Kebiasaan ini tampak menyegarkan, tetapi bagi tubuh lansia justru dapat menimbulkan masalah yang sering tidak disadari. Saat kita berolahraga, suhu tubuh meningkat dan pembuluh darah melebar untuk melepas panas. Ketika kita langsung meminum air dingin, pembuluh darah tersebut menyempit secara mendadak. Perubahan cepat ini membuat ginjal yang sedang bekerja keras menyaring sisa metabolisme menjadi terganggu. Tubuh bisa bereaksi dengan kram otot, pusing ringan, atau rasa tidak nyaman di pinggang karena ginjal mendapat kejutan temperatur. Saya sering melihat orang yang mengira kram setelah olahraga disebabkan kurang kalsium atau kurang pemanasan. Padahal, salah satu penyebab yang paling sering adalah kebiasaan minum air dingin terlalu cepat setelah bergerak. Beralih ke air suhu ruangan atau air hangat ringan dapat membantu tubuh kembali stabil tanpa memberi beban tambahan pada ginjal. Kebiasaan kecil seperti memilih suhu air yang tepat setelah olahraga dapat memberikan perlindungan besar bagi tubuh lansia. Setelah ini, kita masuk ke kebiasaan lain yang diam-diam sering menimbulkan tanda peringatan lewat warna urin. Bapak Ibu, banyak dari kita hanya memperhatikan frekuensi buang air kecil tetapi tidak memperhatikan warna urin, padahal warna urin adalah laporan harian dari ginjal. 20 tahun mendampingi kesehatan lansia, membuat saya semakin yakin bahwa perubahan warna urin seringkali muncul lebih dulu sebelum gejala apapun dirasakan. Saya teringat seorang pasien, Pak Yono berusia 70 tahun dari Surabaya. Beliau datang dengan keluhan sering merasa lelah dan kadang sakit pinggang ringan. Pemeriksaan dasarnya normal. Namun ketika saya tanya tentang warna urin, beliau mengatakan sering melihat urin berwarna kuning pekat seperti teh kental, tetapi mengira itu biasa saja. Setelah saya jelaskan bahwa warna yang terlalu pekat menandakan tubuh kekurangan cairan dan ginjal sedang bekerja keras, beliau mulai rutin memperhatikan setiap kali buang air kecil. Ginjal yang sehat akan menghasilkan urin berwarna kuning muda yang jernih. Jika terlalu pekat, tubuh membutuhkan lebih banyak air. Jika terlalu bening seperti air putih, bisa berarti ginjal dipaksa membuang cairan berlebihan. Perubahan sederhana ini membantu Pak Yono mengatur kembali pola minumnya sehingga keluhannya berkurang dalam beberapa minggu. Memerhatikan warna urin adalah cara mudah mendeteksi kondisi ginjal tanpa alat apapun. Setelah ini kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang sering dianggap remeh, tetapi justru dapat menimbulkan tekanan besar pada ginjal. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat satu kebiasaan yang sering dianggap sepele.
Banyak orang lanjut usia menahan buang air kecil karena sedang menonton televisi, sedang mengobrol dengan keluarga, atau merasa malas bolak-balik ke toilet. Padahal kebiasaan ini bisa memberikan tekanan besar pada ginjal. Ketika kandung kemih penuh tetapi kita menahannya, tekanan di dalamnya meningkat dan mendorong kembali ke saluran yang terhubung dengan ginjal. Pada usia lanjut, jaringan penyaring ginjal sudah tidak sekuat dulu sehingga tekanan berulang seperti ini dapat membuat ginjal bekerja lebih keras. Selain itu, urin yang tertahan terlalu lama menjadi tempat yang ideal bagi bakteri berkembang sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Saya sering menemui kasus di mana pasien mengaku tidak pernah merasa sakit, tetapi keluhan kecil seperti pinggang pegal atau perut bagian bawah terasa berat muncul tanpa sebab jelas. Setelah ditelusuri, ternyata mereka terbiasa menahan buang air kecil berkali-kali dalam sehari. Ginjal lansia membutuhkan aliran yang lancar dan teratur. Semakin sering kita menunda keinginan buang air kecil, semakin besar beban yang diterima ginjal. Kebiasaan sederhana seperti segera ke toilet ketika tubuh memberi sinyal dapat mencegah banyak masalah di kemudian hari. Setelah ini kita masuk pada kebiasaan lain yang tampak ringan tetapi berdampak besar bagi hidrasi tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang merasa sudah minum cukup air dalam sehari. Tetapi ketika saya tanya lebih lanjut, ternyata yang diminum justru lebih banyak kopi atau teh daripada air putih. Kebiasaan ini sangat umum dan seringkali tidak disadari karena kopi dan teh dianggap sama-sama cairan. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Pak Jeffrey, 66 tahun dari Manado. Beliau terbiasa minum kopi sejak pagi hingga sore. Ketika saya menanyakan berapa gelas air putih yang diminum, beliau menjawab hanya 2, sisanya adalah kopi dan teh. Keluhan beliau adalah mudah lelah di siang hari, sering pusing ringan, dan kadang terasa haus terus-menerus. Meski sudah minum berkali-kali, masalahnya bukan pada kopinya, tetapi pada efek kafein yang bersifat diuretik ringan. Artinya kafein membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan. 1 gelas kopi dapat membuat tubuh kehilangan 1,5 gelas cairan. Bila tidak diimbangi dengan air putih, tubuh perlahan mengalami kekurangan cairan dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyeimbangkannya. Saya tidak melarang kopi. Saya hanya menyarankan satu aturan sederhana, yaitu setiap 1 gelas kopi atau teh, imbangi dengan 2 gelas air putih. Setelah menerapkan aturan ini, Pak Jeffrey merasa jauh lebih segar dan keluhannya berkurang drastis. Setelah ini kita bahas kebiasaan malam hari yang sering mengganggu tidur lansia. Bapak Ibu, banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhan cairan harian tetapi baru ingat minum setelah malam tiba. Akibatnya mereka minum 2-3 gelas sekaligus sebelum tidur. Kebiasaan ini memang tampak seperti usaha menjaga kesehatan, tetapi bagi ginjal lansia justru menimbulkan gangguan yang besar. Pada malam hari, ginjal sebenarnya memasuki fase istirahat. Tubuh memanfaatkan waktu tidur untuk memperbaiki jaringan, menyeimbangkan cairan, dan menurunkan aktivitas metabolik. Ketika kita minum terlalu banyak di malam hari, ginjal terpaksa bekerja keras kembali. Akibatnya tubuh merespons dengan meningkatkan frekuensi buang air kecil pada malam hari. Sebagai dokter, saya sering menemui pasien yang mengeluhkan tidur terganggu, terbangun berkali-kali, dan merasa lelah ketika bangun pagi. Ketika saya tanya pola minumnya, ternyata mereka terbiasa mengejar setoran menjelang tidur. Setelah mengurangi jumlah minum 2 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan 1 gelas air hangat kecil 30 menit sebelum tidur, kualitas tidur mereka meningkat dan keluhan kencing malam berkurang. Kebiasaan minum yang tepat pada malam hari bukan hanya membantu ginjal beristirahat, tetapi juga menjaga tekanan darah dan kualitas tidur. Setelah ini, kita masuk pada kebiasaan pagi hari yang sering terlewat, tetapi memberi manfaat besar ketika dilakukan dengan benar. Bapak Ibu, banyak orang bangun pagi dan langsung beraktivitas tanpa memberi kesempatan tubuh menyesuaikan diri. Padahal di usia lanjut, tubuh membutuhkan sentuhan yang lebih lembut agar organ-organ di dalamnya siap bekerja. Salah satu kebiasaan sederhana yang sering terabaikan adalah minum air hangat begitu bangun tidur. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Lestari dari Bali, usia 71 tahun. Setiap pagi beliau merasakan pinggang pegal dan tubuh seolah berat untuk digerakkan. Beliau mengira ini hal biasa karena faktor usia. Namun setelah saya menanyakan kebiasaan paginya, ternyata beliau jarang minum air hangat sesaat setelah bangun. Kadang langsung mandi, kadang langsung minum kopi, dan kadang tidak minum apapun hingga 1 atau 2 jam kemudian. Air hangat di pagi hari membantu ginjal yang baru bangun bekerja secara perlahan. Ibarat mesin yang dinyalakan setelah diam semalaman.
Air hangat memberi sinyal lembut agar aliran darah kembali stabil dan proses penyaringan berjalan lebih baik. Setelah rutin minum segelas air hangat setiap pagi selama seminggu, Ibu Lestari berkata bahwa pinggangnya tidak lagi terasa berat dan tubuhnya lebih siap untuk beraktivitas. Kebiasaan ini sederhana, murah, dan sangat aman bagi ginjal lansia. Setelah ini kita masuk ke kebiasaan yang paling sering membuat ginjal lansia terkejut setiap pagi tanpa disadari. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kebiasaan yang paling sering membuat ginjal lansia bekerja lebih keras. Banyak orang merasa segar ketika meminum air es begitu bangun tidur, terutama ketika cuaca panas atau tenggorokan terasa kering. Namun bagi ginjal di usia lanjut, kejutan suhu ini dapat menjadi beban besar. Ketika kita baru bangun tidur, suhu tubuh masih berada pada kondisi yang lebih rendah dan aliran darah belum stabil sepenuhnya. Ginjal sedang berada dalam fase pemulihan setelah bekerja sepanjang malam. Air es yang masuk tiba-tiba membuat pembuluh darah menyempit mendadak. Penyempitan ini menghambat proses penyaringan dan membuat ginjal harus menyesuaikan diri dengan cepat. Pada sebagian orang, respon ini menimbulkan rasa tidak nyaman di pinggang atau tubuh terasa lemas sepanjang pagi. Penjelasannya sederhana, ginjal lansia membutuhkan aliran yang stabil dan suhu cairan yang mendekati suhu tubuh agar bisa bekerja dengan optimal. Ketika air es masuk terlalu cepat, proses ini terganggu. Beralih ke air hangat atau air suhu ruangan memberi kesempatan ginjal bekerja secara perlahan dan lebih aman. Banyak pasien saya merasakan perubahan besar hanya dengan mengganti air es pagi menjadi air hangat selama 2 minggu. Tubuh terasa lebih ringan dan energi pagi hari meningkat. Setelah memahami 10 kebiasaan ini, Bapak Ibu akan melihat betapa kecil perubahan yang dibutuhkan untuk menjaga ginjal tetap kuat di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan, saya ingin membagikan satu hal penting yang jarang dibahas, tetapi sangat sering saya temukan di ruang praktik. Banyak lansia datang dengan keluhan buang air kecil tidak tuntas, pancaran lemah, atau harus mengejan. Mereka langsung mengira bahwa masalahnya hanya pada prostat yang membesar. Padahal setelah saya periksa lebih lanjut, penyebabnya bukan hanya prostat, tetapi juga cara minum air yang selama bertahun-tahun tidak sesuai kebutuhan ginjal. Ketika ginjal bekerja terlalu keras karena pola minum yang salah, keseimbangan cairan dalam tubuh menjadi terganggu. Tekanan di area panggul meningkat dan dapat memperburuk keluhan prostat. Itulah sebabnya banyak pasien merasa gejalanya membaik hanya dengan memperbaiki kebiasaan minum, bahkan sebelum memulai obat apapun. Ini kabar baik bagi Bapak Ibu. Artinya ada langkah sederhana yang bisa segera dilakukan untuk membuat ginjal dan prostat bekerja lebih tenang. Sesudah ini saya akan menjelaskan panduan minum air yang paling aman dan paling mudah diterapkan untuk lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami kebiasaan mana saja yang membuat ginjal bekerja lebih berat, sekarang saatnya kita membahas langkah yang paling aman dan paling mudah diterapkan setiap hari. Banyak pasien saya merasa bingung harus mulai dari mana, padahal tubuh lansia hanya membutuhkan pola minum yang lembut, teratur, dan sesuai dengan ritme alami tubuh. Karena itu, saya selalu mengajarkan 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini juga. Yang pertama, dimulai dari pagi hari. Begitu bangun tidur, sebelum mandi atau minum kopi, minumlah 1 gelas air hangat atau air suhu ruangan. Air hangat memberi sinyal lembut kepada ginjal untuk mulai bekerja tanpa kejutan. Jika Bapak Ibu cocok, bisa menambahkan sedikit perasan lemon agar pencernaan lebih nyaman. Langkah kecil ini membantu tubuh mengeluarkan sisa metabolisme yang tertahan sepanjang malam dan membuat energi pagi hari lebih stabil. Yang kedua, dilakukan di siang hari. Tubuh lansia sering tidak lagi merasakan haus dengan jelas, sehingga minum hanya ketika haus membuat tubuh terlambat mendapat cairan. Cara terbaik adalah mengatur alarm setiap 30 menit sebagai pengingat. Setiap kali alarm berbunyi, cukup minum 3-4 teguk saja. Cara ini menjaga hidrasi tetap stabil tanpa membebani ginjal. Banyak pasien saya merasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk setelah mengikuti langkah sederhana ini. Yang ketiga, dilakukan menjelang malam. 2 jam sebelum tidur, hentikan minum dalam jumlah besar agar ginjal dapat beristirahat. Jika merasa haus, cukup 1 gelas kecil air hangat sekitar 30 menit sebelum tidur. Langkah ini membantu mengurangi frekuensi kencing malam dan membuat tidur lebih nyenyak. 3 langkah ini sederhana dan tidak membutuhkan biaya apapun, tetapi manfaatnya terasa sangat besar bagi kesehatan ginjal lansia. Bapak Ibu, coba bayangkan 3 bulan ke depan, ketika kebiasaan minum air yang lebih ramah untuk ginjal ini sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Setiap bangun pagi, tubuh terasa lebih ringan, pinggang tidak lagi pegal, dan napas terasa lebih lega. Ketika berjalan ke masjid untuk salat subuh,
Langkah terasa lebih mantap karena malam sebelumnya Bapak Ibu tidur tanpa harus bolak-balik ke toilet. Saat sarapan, perut terasa nyaman tanpa kembung dan tidak ada lagi rasa lelah yang sering muncul tanpa alasan. Siang hari pun menjadi lebih menyenangkan. Bapak Ibu masih punya energi untuk membersihkan rumah sedikit, bercengkrama dengan cucu, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati angin tanpa merasa cepat lelah. Ketika sore tiba, tubuh masih terasa cukup kuat untuk berjalan kecil mengitari lingkungan rumah. Malam harinya, tidur menjadi lebih tenang dan nyenyak karena ginjal tidak lagi bekerja berlebihan. Perubahan ini bukan mimpi. Semua ini bisa menjadi kenyataan bila Bapak Ibu mulai dari langkah kecil hari ini. Tubuh lansia sangat menghargai kebiasaan baik yang dilakukan dengan lembut dan konsisten. Bapak Ibu yang saya hormati, jika penjelasan hari ini terasa bermanfaat, saya sangat senang mendengarnya. Silakan tulis di komentar bagaimana kebiasaan minum air Bapak Ibu selama ini dan perubahan apa yang ingin mulai dilakukan. Pengalaman Bapak Ibu bisa membantu banyak orang lain yang sedang menjaga kesehatan lansia. Jangan lupa menyukai video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Dan berlangganan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Minggu depan, kita akan membahas tanda-tanda ginjal mulai meminta perhatian sebelum muncul keluhan berat. Semoga ilmu sederhana ini menjadi awal dari tubuh yang lebih kuat di usia senja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.